Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kusnul Dewi Masyitoh, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Di video ini saya akan memaparkan resume modul 3 agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai bela negara diantaranya adalah 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan bela negara sendiri ada 4. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Seseorang yang memiliki kesiapsiagaan jasmani yang baik dapat melakukan berbagai aktivitas fisik seperti bekerja, berolahraga, maupun menghadapi situasi darurat lainnya. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Mengacu pada kesiapan seseorang secara mental untuk menghadapi berbagai situasi termasuk tantangan maupun perubahan. Yang ketiga, etika dan moral. Keduanya menjadi dasar perilaku yang baik dalam membela negara. Sedangkan yang keempat adalah kearifan lokal, artinya melibatkan nilai-nilai pengetahuan dan praktik tradisional suatu daerah dalam upaya mempertahankan dan membangun negara Indonesia. Contoh kegiatan kesiapsiagaan bela negara diantaranya adalah 1. Baris berbaris, 2. Keprotokolan, 3. Kewaspadaan diri, 4. Membangun tim, dan yang kelima adalah caraka malam dan api semangat bela negara. Pada materi keprotokolan ada beberapa aturan tata tempat kegiatan resmi. Beberapa aturan dasar tata tempat diantaranya adalah: orang yang mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah pintu yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah yang pertama, tempat paling tengah, yang kedua, tempat sebelah kanan, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari sebelah kiri. Aturan tata tempat berdiri: apabila pimpinan yang melakukan jabat tangan, maka pimpinan datang dari sebelah kanan. Dan peraturan barisannya adalah posisi tertinggi berada di sebelah kanan lanjut ke sebelah kiri. Apabila staf dan masyarakat yang berjabat tangan, maka aturan pimpinan sampai ke bawahnya adalah baris dari sebelah kiri. Apabila tidak berjabat tangan, posisi tertinggi tetap berada di tengah dan diikuti posisi berikutnya secara simetris ke kanan dan ke kiri. Dalam keprotokolan, posisi duduk juga diatur berdasarkan jabatan. Untuk meja berbentuk U, pimpinan duduk di nomor 1, tepat di tengah bagian bawah U. Semakin dekat dengan posisi 1, maka semakin tinggi jabatan seseorang. Sementara itu, untuk meja bulat, posisi 1 tetap ditempati oleh pimpinan. Posisi berikutnya disusun secara bergantian ke kanan dan ke kiri dari pimpinan membentuk susunan melingkar berdasarkan hierarki jabatan. Dalam pertemuan bergaya tatap muka atau teater, posisi duduk
peserta disusun secara berhadapan-hadapan dengan pimpinan acara. Pimpinan duduk di bagian depan, tepat di tengah yaitu posisi nomor 1. Semakin dekat dengan pimpinan, maka semakin tinggi jabatan seseorang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.